Selebtuber, belum selesai soal hak asuh anak. Ruben Onsu kini kembali jadi sorotan gara-gara isu kesehatan. Ada tudingan yang mengkaitkan Ruben dengan penyakit yang cuma disebut dengan 3 huruf. Tapi Ruben gak tinggal diam. Pihaknya justru menunjukkan hasil pemeriksaan laboratorium yang tertulis non-reaktif. Harusnya selesai, ternyata belum, karena pihak Sarwenda disebut punya bukti medis lain yang siap membawanya ke persidangan. Loh, kalau sudah ada hasil tes yang menyatakan non-reaktif, lalu bukti apa lagi yang mau dibuka? Dan yang bikin makin panas, pembuktian soal kesehatan ini rencananya akan dibahas di ruang sidang tertutup. Isu kesehatan Ruben Onsu kembali menjadi perhatian di tengah proses gugatan hak asuh anak dengan Sarwenda. Belakangan, beredar tudingan yang mengkaitkan Ruben dengan penyakit yang dikenal dengan 3 huruf. HIV. Lah itu Tania lahir dari mana? HIV. Lah itu Tania lahir dari mana? Mau gue kasih tahu titik-titik rumah gue nggak berhubungan di mana? Demi mencuri perhatian si laki kali ya, gue begitu ya, gue kagak ngerti. Nah, lu gede kan sekarang? Ngerasain lu bayar rumah sendiri kali ya? Udah capek? Mana gue? Capek, baru 6 bulan capek. Baru, kalau udah 11 tahun baru itu bener yang sesungguhnya. 6 bulan capek, gimana sih ceritanya? Namun Ruben melalui pihak kuasanya sudah memberikan bantahan tegas. Kuasa hukum Ruben, Minola Sabayang, menunjukkan hasil pemeriksaan laboratorium tertanggal 25 Juli 2026. Dalam dokumen tersebut tertulis hasil non-reaktif. Artinya, berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditujukan pihak Ruben, hasil tes tersebut dinyatakan negatif. Ruben pun seolah ingin menunjukkan isu tersebut dengan bukti, bukan sekedar pernyataan. Saya itu sering dikatakan bahwa saya itu penyakit 3 huruf gitu. Sementara tidak ada dokter siapapun yang memeriksa dia itu yang menyatakan dan menyampaikan bahwa dia itu kena penyakit itu. Tidak ada siapapun yang menyampaikan bahwa obat yang dia konsumsi itu adalah obat itu, kecuali dari SD. Ya, dan obat-obat itu menurut Ruben yang menyiapkan, yang membeli semua adalah adanya S. Ya. Nah, dan oleh karena itu Ruben nggak pernah nanggapin sama ini. Tapi ketika itu sudah semakin sering dibicarakan dalam beberapa kesempatan, termasuk di mediasi kemarin. Setelah berdiskusi, akhirnya Ruben dengan inisiatif sendiri pada tanggal 25 Juli. Nah, jadi bukan karena ada masalah ini, terus kemudian kita pagi-pagi subuh-subuh untuk misalnya mencoba melakukan pengecekan untuk sekedar sebagai bahan klarifikasi, ya. Jadi artinya jauh sebelum ini ada orang iseng yang mengangkatnya, ya, patut diduga hanya ingin untuk menjatuhkan Ruben, ya. Itu kita sudah melakukan pengecekan, ya, di salah satu pusat laboratorium yang cukup berkredibilitas di Indonesia ini yang cabangnya dari mana-mana. Ya, ini boleh jujur, ini Prodia, ya. Oke, siapa? Ada nama pasiennya Ruben Samuel Onsu di atas. Ya, ada ya. Siapa? Oke. Kapan pemeriksaan itu dilakukan? Jangan-jangan nanti pemeriksaan dilakukan setelah ini menjadi besar beritanya. Tidak. Pemeriksaan itu dilakukan pada tanggal 25 Juni. Jadi 15 itu adalah mediasi, isu itu terus angkat-angkat. Dan karena memang sebelumnya memang hal itu sudah pernah disampaikan dalam bentuk chattingan tidak ditanggapi oleh Ruben, karena dia tidak mengetahuinya, ini menjadi satu perhatian bagi kami untuk nanti yang akan dibuktikan kalau dalam persidangan itu akan menjadi isu kan begitu. Jadi tanggal 25, ya. Jadi bukan setelah ini naik pensiun langsung buru-buru, tidak, ya. Nah, jadi saya akan selalu hadir dengan pembuktian dan saya melakukan ini bukan. Tapi masalahnya, pihak Sarwenda ternyata masih mempertanyakan sejumlah hal terkait dokumen tersebut. Salah satunya mengenai data identitas yang disebut memiliki perbedaan, termasuk tanggal lahir. Karena itulah, pihak Sarwenda disebut memiliki bukti medis lain yang siap dibawa ke persidangan. Satu hal ya, izin kami menyampaikan berdasarkan saya nyalakan ini ya, wawancaranya pihak mereka ya. Ya, yang ini.
Oke. Waduh, tempat itu. Oke. Kalau ada aturan hukum, Pak tidak lihat apa buktinya dia ketika dia melakukan chatting ada isu di bawah itu. Dia tahu nggak? Saya ulang ya. Coba dulu boleh liatin ke kamera mah. Yang mana gitu. Pak tidak lihat apa buktinya dia ketika dia melakukan chatting ada isu di bawah itu. Dia tahu nggak? Pak tidak lihat apa buktinya dia ketika dia melakukan chatting ada isu di bawah itu. Tundukin bang. Dia tahu nggak? Bahwa ada tidak lihat apa buktinya dia ketika dia melakukan chatting ada isu di bawah itu. Dia tahu nggak? Ya, jadi dalam video ini kuasa hukum RO menanyakan bahwa coba kejar kami ya sebagai kuasa hukum Sarwenda ataupun Sarwenda sendiri terkait Bahwa ada aturan hukum. Pak tidak lihat apa buktinya ketika dia melakukan chatting ada isu di bawah itu. oke, apa buktinya dia men-chatting ya terkait isu 3 huruf. Itu kami tegaskan dalam hari ini bahwa Bang Minola lupa bahwa Sarwenda adalah istri kliennya pada saat itu ya. Jadi apapun urusan kesehatannya, dokter, rumah sakit pasti memberikan hasil dong ya, bukti pemeriksaan, bukti lab kepada klien kami. Jadi kalau ditanya apa dasarnya klien kami menchat seperti itu, dasarnya adalah bahwa klien kami adalah istrinya pada saat itu, yang mana dia mendapatkan semua informasi dari lab, dari dokter terkait penyakit 3 huruf itu, gitu ya. Nah, sampai sekarang pun kami tidak pernah membuka apa penyakit 3 huruf itu. Semua terbuka tidak sengaja oleh apa yang dilakukan oleh kuasa hukum RO, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa buktinya? Kami tegaskan kami punya buktinya yang akan kami sampaikan di pengadilan. Jadi kami tidak buka di sini, tapi kami buka bukti itu di pengadilan dan punya buktinya, kami punya buktinya, gitu ya. Nah, terkait penyakit 3 huruf. Tetapi sekali lagi kami tidak menyampaikan apa itu penyakit 3 hurufnya, ya. Yang tidak sengaja terbuka karena chattingan kuasa hukum, karena chattingan yang tidak sengaja terbuka oleh kuasa hukum RO. Ya, lalu mereka melakukan tes juga, ya, tes juga, lalu ditunjukkan kepada media lagi. Tesnya terhadap 3 huruf itu juga, ya. Nah, 3 huruf itu apa? Tidak keluar dari mulut kami, ya. Lalu kami cuma ingatkan kepada lab yang melakukan pengetesan, ya. Teman-teman wartawan kan pernah bertanya juga, bagaimana tanggal lahir, kok bisa berbeda, ya. Kami ingatkan kepada lab tersebut, hati-hati, jangan sampai sengaja. Ya, jangan sampai ada indikasi kesengajaan terhadap perubahan tanggal lahir dan identitas. Ya, karena apa? Karena di situ ada riwayat, ya, ada riwayat pemeriksaan. Nah, kami nggak mau nanti blunder kepada pihak lab. Ya, jadi sampaikan saja apa adanya. Dan kami juga ingatkan kalau pada saat orang memeriksa di sebuah lab pasti ada riwayatnya di sana. Ya, jadi kalau ternyata tanggal itu sengaja, itu hati-hati ya. Lab itu sudah, menurut saya sudah TBK ya, sudah punya standar yang tidak bisa digoyang oleh pihak manapun. Ya, jangan melakukan hal-hal seperti itu. Berarti membenarkan tentang 3 huruf itu? Kami tidak membenarkan, kami tidak membuka di media. Tapi itu Kami akan sendiri, buka kan? semua di persidangan. Tapi itu terbuka sendiri kan dengan adanya blunder itu? Ya, apa yang disampaikan tadi kawan-kawan media bahwa itu terbuka sendiri karena mungkin saja kelalaian, mungkin saja abang saya itu juga mungkin lelah pada saat itu. Jadi kami hormati, kami hargai, dan kita buka semua nanti di persidangan. Ya, yang pasti itu poin yang menurut kami harus luruskan. Jadi jangan lagi dipikir ini hoax dan segala macam. Ya, kami hanya menyampaikan itu semua di persidangan. Berarti yang juga yang kebutuhan medis dan lain-lain itu jadi senjata pamungkas dari pihak S juga? Nanti kita buka semua di persidangan, yang pasti bukan hanya soal itu.
banyak hal lah ya yang kita buka di persidangan, banyak hal yang kami sudah jaga rapat-rapat, nanti banyak yang akan kami buka di persidangan ya. Apa yang mungkin masyarakat saat ini tahu, netizen tahu itu baru salah satu saja ya, tapi nanti kita buka semuanya di persidangan yang lebih lengkap, lebih detail ya. Itu aja ya teman-teman ya. Dugaan ada something di labnya yang pemeriksaan itu kan tadi abang bilang ada perubahan. Saya memperingati. Iya, tadi kan saya lihat di media-media tuh banyak yang wartawan juga yang menanyakan kenapa ada perubahan soal tanggal lahir gitu kan, perbedaan ya. Saya berharap itu memang human error lah, bukan kesengajaan ya. Karena jangan sampai sengaja dilakukan, tahu-taunya nanti malah jadi menutupi riwayat terhadap pemeriksaan. Kan itu ada riwayat ya. Dan chattingan-chattingan yang ada, sekali lagi yang disampaikan, yang ditunjukkan oleh klien mereka itu bukan satu chattingan aja kan ya, itu kan runutan dari chattingan-chattingan yang banyak ya terhadap permasalahan yang sama. Jadi sudahlah, jangan lagi mengalihkan ini hoax segala macam, udahlah ya. Yang penting kita fokus saja dengan persidangan, kita akan buka semua di persidangan ya. Nah, disinilah publik mulai bertanya-tanya. Kalau pihak Ruben sudah membawa hasil laboratorium dengan keterangan non-reaktif, sebenarnya apa yang akan dibuktikan oleh pihak Sarwenda? Apakah ada pemeriksaan lain? Atau justru persoalan hanya soal validasi dan kelengkapan data? Yang jelas, kita nggak boleh buru-buru menyimpulkan hasil berdasarkan potongan informasi yang beredar. Karena menyangkut kondisi kesehatan seseorang, semuanya harus berdasarkan bukti medis yang valid. Apalagi isu ini muncul dalam perkara hak asuh anak, dan kedua belah pihak tersebut sepakat menyelesaikan persoalan pembuktian medis tersebut di ruang sidang tertutup Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi, publik kemungkinan besar nggak akan bisa melihat seluruh dokumen yang diperdebatkan. Sementara itu, Ruben memang diketahui pernah memiliki riwayat masalah kesehatan serius beberapa tahun lalu. Salah satunya adalah empty stella syndrome atau ISS, kondisi yang berkaitan dengan struktur di area otak. Tapi kondisi tersebut berbeda dengan isu penyakit 3 huruf yang sedang ramai dibicarakan. Jadi, jangan sampai satu masalah kesehatan kemudian dicampur adukan dengan isu lainnya. Karena yang sedang dipersoalkan sekarang bukan sekedar soal siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi apakah kondisi kesehatan seseorang relevan terhadap persoalan hak asuh anak dan bagaimana bukti medis tersebut akan dinilai dalam proses hukum. Dan pun reaksinya bermacam-macam. Ada yang meminta agar persoalan kesehatan Ruben nggak dijadikan bahan konsumsi publik. Ada juga yang justru penasaran dan meminta semua bukti dibuka supaya isu ini nggak terus menjadi bola liar. Sebagian lainnya mengingatkan bahwa kalau sudah menyangkut kesehatan, jangan asal percaya dengan rumor. Karena satu kata, satu dokumen, bahkan satu hasil pemeriksaan bisa punya bukti yang sangat berbeda kalau konteksnya nggak lengkap. Dan sekarang semua kembali pada proses hukum. Apakah bukti medis dari pihak Ruben akan cukup untuk menjawab isu tersebut? Atau justru bukti yang disebut-sebut dimiliki pihak Sarwenda akan membuka babak baru? Yang jelas, isu penyakit 3 huruf ini sekarang bukan cuma ramai di media sosial, tapi sudah ikut masuk ke dalam pusaran sengketa hak asuh anak Ruben dan Sarwenda. Ruben sudah menunjukkan hasil tes dengan keterangan non-reaktif, sementara pihak Sarwenda disebut siap membawa bukti medis lain ke persidangan. Pertanyaannya, kalau memang semuanya bisa dibuktikan lewat hasil medis, kenapa persoalan ini masih terus menjadi tanda tanya? Dan menurut kalian, apakah bukti kesehatan memang penting dalam perkara hak asuh anak, atau justru persoalan ini seharusnya nggak perlu dibawa ke ranah publik? Yuk tulis komentar kalian di bawah ya guys.